Menimbang perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam. Seorang hakim katanya adalah wakil Tuhan di muka bumi. Dia menentukan nasib manusia di ruang sidang. Tapi di saat bersamaan, para hakim juga manusia yang punya bias dalam mengambil keputusan. Ya, kalau saya jadi terdakwa ya berdoa gitu saya bilang. Supaya mendapatkan hakim yang bijak gitu ya. Terdakwa bersikap kooperatif. Profesor Yusti Probowati dari Universitas Surabaya adalah orang yang tepat untuk membicarakan soal ini. Dia menjadi profesor psikologi forensik pertama di Indonesia setelah meneliti aspek psikologis para wakil Tuhan di ruang sidang. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Benar ini gara-gara kopi. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakinkan, saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan Ani. Masih ingat dengan persidangan kasus pembunuhan kopi beracun ini? Setelah drama panjang di dalam dan di luar persidangan, majelis hakim akhirnya menghukum terdakwa 20 tahun penjara untuk kasus pembunuhan berencana, sama persis seperti tuntutan jaksa sebelumnya. Vonis ini sebetulnya sudah diprediksi Profesor Yusti. Dalam survei terhadap hakim pada awal 2000-an, dia menemukan 81% hakim terpengaruh secara psikologi terhadap besaran tuntutan jaksa. Hasil survei itu diperkuat dengan riset eksperimen terhadap sejumlah hakim. Hasilnya serupa, putusan hakim segendang sepenarian dengan tuntutan jaksa. Begitu jaksa itu memberikan requisitur sekian, hakim tuh pasti putusannya nggak akan jauh-jauh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang mengambil keputusan dalam besaran putusan hakim? Sebenarnya menurut saya ya sangat dipengaruhi oleh jaksanya ya. Karena jaksa itu menjadi satu pelaku hukum yang memberikan decision sebelum hakim itu mengambil satu keputusan. Selain pengaruh tuntutan jaksa tadi, karakter kepribadian seorang hakim ternyata juga sangat-sangat menentukan putusannya di pengadilan. Nah, orang yang berkepribadian otoritarian, dia nggak akan bisa ngelihat yang abu-abu. Dia akan, kalau nggak gini, ya gini gitu ya, hitam putih gitu ya. Nah, hakim yang berkepribadian otoritarian itu dalam riset eksperimen saya, dia lebih memberikan hukuman yang lebih tinggi dibandingkan hakim yang tidak berkepribadian otoritarian. Penyidik KPK menangkap 8 hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Penangkapan diduga terkait suap penanganan kasus tindak korupsi di Medan, Sumatera Utara. Seringkali kita mudah menuduh hakim menerima suap saat keluarkan putusan yang dianggap tidak adil. Memang sih, kasus-kasus hakim nakal itu banyak terjadi. Tapi yang banyak orang tidak tahu, ada faktor psikologis yang membuat hakim bias di ruang persidangan. Itu sebetulnya inti riset Profesor Yusti. Saya pernah, Bu, mendengar satu kasus ada hakim yang memberikan hukuman terhadap kasus pencurian. Itu sangat berat gitu ya. Kenapa gitu? Karena semalam sebelum dia mengambil keputusan, 2 malam sebelumnya dia itu kecurian gitu ya rumahnya. Nah, itu kan memberikan efek psikologis juga gitu terhadap pengambilan keputusan. Akhirnya dia memberikan putusan hukuman yang berat. Nah, menurut saya hal-hal yang seperti itu kan aspek-aspek psikologi yang muncul pada karakteristik-karakteristik hakim ya. Sekarang bayangkan ada 3 anggota majelis hakim yang sedang mengadili seorang terdakwa. Masing-masing hakim tentu punya kepribadian berbeda dan mungkin biasnya sendiri-sendiri. Lantas, bagaimana cara hakim mengambil satu keputusan seandainya masing-masing mereka punya besaran hukuman yang berbeda? Profesor Yusti menanyakan kepada para hakim dan... Terus jawabannya hakim, halah Bu, susah amat gitu ya, ya udah diambil tengahnya gitu ya. Hal yang seperti itu mungkin karena beban mereka juga udah sangat berat gitu ya. Beban mereka berat, ya ngapain hal yang seperti itu dibuat ribet. Tapi kemudian saya mengingatkan, Bapak Ibu ingat gak bahwa 1 tahun itu bagi terdakwa yang berada di lapas itu kan bukan masa yang pendek gitu ya. Dan ya kalau 1 tahun itu di tempat yang nyaman, ini kan tempat yang tidak nyaman gitu ya. Terus mereka menjawab, ya sih kita berpikir gitu, tapi kan kita harus mengambil satu keputusan, wong 3 orang ini punya putusan yang berbeda. Hakim harus belajar ilmu psikologi, itu saran konkret Profesor Yusti. Ilmu itu sangat bermanfaat, misalnya saat hakim harus menentukan sebuah motif kejahatan pembunuhan yang ada banyak bentuknya. Nah, itu kan sebenarnya aspek psikologi ya. Bagaimana orang
bicara tentang niat, bicara tentang motif, kayak gitu-gitu kan sebenarnya aspek psikologi. Jadi menurut saya harusnya hakim itu juga mendapatkan pemahaman yang terkait dengan psikologi. Mengadili, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Indonesia punya sekitar 7.000 hakim yang bertugas di seluruh Indonesia dari berbagai tingkatan pengadilan. Masih kurang 4.000 untuk jumlah ideal menurut Mahkamah Agung. Mereka tentu harus menjalani serangkaian pendidikan sebelum diberi kewenangan mengadili manusia lain. Profesor Yusti berharap betul riset psikologi forensik bisa memperbaiki kualitas peradilan Indonesia. Ya memang apa yang saya sampaikan ini tidak mengenakan bagi hakim gitu ya. Tapi seperti yang saya bilang, ini sebenarnya kecintaan saya terhadap profesi hakim karena ayah ibu saya dulu juga hakim gitu ya. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.